penyesuaian biaya proses kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik. Untuk kasasi dari 500.000 menjadi 400.000, sedangkan untuk PK dari 2,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Peluncuran aplikasi hak uji material. Dengan adanya e-hum ini, mereka tidak perlu lagi datang baik ke Mahkamah Agung maupun ke pengadilan tingkat pertama. Dia cukup menyampaikan melalui aplikasi. Diluncurkannya aplikasi Respect. Apa itu Pak Respect ya? Komplain terhadap pelayanan dari kepaniteraan itu bisa melalui aplikasi tersebut, dan kepaniteraan Mahkamah Agung bisa segera meresponnya dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peradilan. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Mariku Monas, ruang berbincang inspiratif yang dihadirkan kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mewujudkan kepaniteraan Mahkamah Agung yang modern berintegritas. Sahabat peradilan, bersamai kita telah hadir Bapak Dr. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Asep. Beliau akan menjadi narasumber di Mariku Monas dalam edisi ini. Tema perbincangan kali ini Pak berkaitan dengan pidato Ketua Mahkamah Agung yang menggarisbawahi beberapa inovasi yang digagas oleh kepaniteraan Mahkamah Agung. Saya mencatat ada 3 hal utama yang menjadi kado ulang tahun Mahkamah Agung dari kepaniteraan. Pertama, berkaitan dengan penyesuaian biaya proses kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik. Kedua, pengajuan hak uji material secara elektronik, dan yang ketiga, aplikasi respon cepat pelayanan kepaniteraan. Yang pertama, tentang penyesuaian besaran biaya proses kasasi dan peninjauan kembali. Untuk kasasi dari 500.000 menjadi 400.000, sedangkan untuk PK dari 2,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Pak Panitera, apa yang melatar belakangi diterbitkannya SKKMA tentang perubahan besaran biaya proses tersebut? Ya, terima kasih Pak Asep. Selamat siang juga para sobat peradilan. Latar belakang kenapa biaya perkara kita tinjau kembali, ya kita seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, yang awalnya 500 untuk biaya kasasi itu turun menjadi 400 ya. Kemudian yang peninjauan kembali yang awalnya 2.500.000 menjadi 2 juta ya. Ini karena sejak 1 Mei 2024 kita sudah menerapkan kasasi dan PK secara elektronik. Artinya ada hal-hal yang dulunya biaya itu dikeluarkan tetapi sudah tidak dikeluarkan, khususnya adalah mengenai pengiriman berkas ya, karena sesuai dengan kasasi PK elektronik sudah tidak lagi mengirimkan berkas fisiknya, cukup di dokumen elektroniknya diunggah melalui SCPP, kemudian kita terima melalui siap terintegrasi. Jadi mau tidak mau kita juga harus sesuaikan itu ya. Dan ini merupakan kado terindah juga di ulang tahun kita, karena bagi masyarakat tentunya sangat signifikan ini perubahannya ini ya. Ini pun sebenarnya nanti ke depan itu juga masih akan kita tinjau kembali seandainya kita sudah full elektronik semua. Ya, saya kira gitu Pak Acep, terima kasih. Jadi sistem peradilan elektronik ini benar-benar mewujudkan asas berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama yang biaya ringan yang yang dampak dari SKKMA tadi. Nah, apakah perubahan biaya tersebut berlaku untuk semua perkara atau hanya kasasi PK yang diajukan secara elektronik? Ya, sebagaimana kita ketahui Pak Asep, belum semua ya itu dilaksanakan secara elektronik ya. Semua untuk kasasi PK yang sudah dilaksanakan secara elektronik itu sudah ada, tapi belum semua proses bisnis kita semua elektronik.
Sehingga ini baru diberlakukan untuk pengiriman ya, atau kasasi dan PK secara elektronik. Ya. Jadi sejak dikeluarkannya SKKMA yang baru ini ada dua sistem biaya perkara Pak ya. Yang untuk manual tarifnya berbeda, kemudian yang elektronik juga tarifnya berbeda. Nah, untuk berlakunya Pak, berlakunya itu kapan? Kan kemarin diumumkan pada saat ulang tahun Mahkamah Agung di 19 Agustus. Nah, berlakunya ini kapan, Pak? Berlakunya sesuai dengan SKKMA yang baru diteken oleh Ketua Mahkamah Agung itu mulai akta permohonan kasasi dan PK terhitung 1 September. Itu baru diperlakukan untuk perubahan yang secara elektronik itu. Oh ya, jadi kalau dikirimkan setelah 1 September, tetapi aktanya sebelum 1 September, jadi masih berlaku tarif yang lama ya Pak ya. Nah, selama ini juga publik itu bertanya Pak tentang beberapa perkara yang di Perma ya, Perma 3 2012 belum diatur, antara lain sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara. Kemudian juga ada perkara-perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Apakah di SKKMA tersebut juga diatur mengenai dua hal tersebut? Ya, saya kira diatur juga itu di dalam SKKMA tersebut. Ya Pak. Jadi selama ini dianalogikan dengan kasasi, tapi alhamdulillah ya udah diatur Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama dan banding Pak? Apakah kedepannya akan juga dilakukan penyesuaian karena di tingkat pertama dan banding juga sudah dilakukan secara elektronik? Baik Pak Asep, jadi sekarang baru diteliti yang supaya nanti penentuan itu bisa benar-benar pas gitu dengan kondisi yang ada di tingkat pertama maupun banding ya. Jadi nanti kalau sudah hasil penelitian itu kemudian menjadi kebijakan Mahkamah Agung, nanti akan kita hitung kembali apakah tetap seperti sekarang atau nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik, jadi nanti kita tunggu ya Pak hasil penelitiannya tersebut. Yang kedua Pak, kalau Bapak tadi sebut kado terindah ya, ada kado terindah lainnya yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, yaitu peluncuran aplikasi hak uji material. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini berdasarkan peraturan yang ada, permohonan hak uji material itu harus diajukan langsung, bisa ke Mahkamah Agung atau ke pengadilan tingkat pertama. Nah, dengan aplikasi e-hum ini berarti kan elektronik Pak ya? Atau bagaimana Pak yang melatar belakangi sesungguhnya dari lahirnya aplikasi e-hum ini? Ya, jadi semua aplikasi di kepaniteraan itu ada sejarahnya sebenarnya ya. Kenapa kemudian kita ada aplikasi e-hum dan sebagainya? Karena selama ini Panmut dan kepaniteraan TUN yang menerima permohonan hak uji material itu sempat berdiskusi dengan panitera ya. Mereka merasa risih karena pemohon itu selalu datang ke Mahkamah Agung ya, menghadap panmutnya ya, dan mengajukan permohonan, mengajukan dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, perasaan dari sinilah kemudian kami diskusikan ya, kenapa kita tidak bikin elektronik saja ya, supaya hal ini tidak mengganggu lagi kinerja dari yang bersangkutan. Hal ini saya juga sangat senang karena kita kan sedang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ya, itu berarti dari situ sudah sistem manajemen anti penyuapan itu sudah mulai merasuk ke roh mereka gitu ininya. Ini salah satu hal yang sangat menggembirakan bagi saya. Mereka sudah merasa risih. Betul. Kalau orang harus datang menerima tamu dan sebagainya, ini suatu hal yang sangat bagus ininya, sehingga kami segera
tindak lanjuti. Kemudian kami berdiskusi dengan beberapa teman yang terutama tim IT kita, dan alhamdulillah mereka sanggup, Pak, oh ini bisa Pak, kita elektronikan. Kemudian alhamdulillah dalam dalam waktu yang begitu cepat itu bisa selesailah aplikasi ini, dan kita sudah kemarin bisa kita dengar, kita sudah launching pada saat Mahkamah Agung memperingati ulang tahunnya yang ke-80 tadi. Baik. Jadi dengan aplikasi eHUM ini bisa mencegah Pak ya terjadinya judicial corruption sebagai dampak dari pelayanan tatap muka ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, jadi sebetulnya apa Pak pembedanya penanganan atau pendaftaran perkara hak uji material sesudah dan sebelum diberlakukannya aplikasi eHUM ini? Baik, jadi sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa sebelum ada eHUM ya, ada elektronik hak uji material itu mereka bisa mengajukan langsung ke Mahkamah Agung. Dia datang ke Mahkamah Agung, kemudian menyampaikan permohonannya, menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang sebagai persyaratan, atau kemudian dia juga bisa melalui Satkar, ya, melalui pengadilan tingkat pertama. Ya, tentu mereka harus bertatap muka dengan petugas-petugas pengadilan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya eHUM ini, mereka tidak perlu lagi datang baik ke Mahkamah Agung maupun ke pengadilan tingkat pertama. Itu cukup dia menyampaikan melalui aplikasi, ya, mengajukan permohonan, kemudian mengunggah dokumen-dokumennya, dan juga membayar melalui virtual account ininya. Jadi sudah tidak perlu lagi mereka bertatap muka dengan petugas-petugas pengadilan, dan ini luar biasa sekali ininya ya. Dan ini termasuk tadi apa yang disampaikan Pak Asep tadi, salah satu untuk menghindari adanya judicial corruption tadi ya, ininya saya kira gitu. Baik, jadi sobat-sobat peradilan dimanapun Anda berada, ketika ada pemohon hak uji material yang datang ke kantor pengadilan ataupun PTSI Mahkamah Agung, mungkin segera diarahkan bahwa sejak 19 Agustus 2025 permohonan hak uji material bisa dilakukan menggunakan aplikasi eHUM yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Ya. Kemudian ada kalau yang ketiga Pak, yang juga disebut oleh Ketua Mahkamah Agung yang merupakan produk dari kepaniteraan, yaitu berkaitan dengan diluncurkannya aplikasi Respek. Apa itu Pak Respek? Ya, Respek itu sebenarnya respon cepat ya. Jadi selama ini pengaduan-pengaduan yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan peradilan kepaniteraan Mahkamah Agung ya. Kemudian juga komplain-komplain ya, misalnya di info perkara sudah dinyatakan perkara itu sudah diputus ya bulan kemarin misalnya. Ini ditunggu-tunggu kok belum ada salinan putusan yang disampaikan oleh pengadilan pengaju misalnya ininya. Nah, itu respon seperti itu dulu kalau mereka berkirim surat ke kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung atau yang langsung ke Kepaniteraan Mahkamah Agung, kami kemudian menindaklanjutinya dengan mendiskusi ke surat tersebut ke Panitera Muda, kemudian Panitera Muda kemudian baru menindaklanjuti dan sebagainya. Bahkan dulu tuh pelaporan atau pengaduan itu kan hampir semua melalui Siwasnya Badan Pengawasan ininya. Nah, itu kemudian Badan Pengawasan mengirimkan ke kita, jadi itu begitu panjang lah ini birokrasinya ya. Sekarang kita pangkas ya, kita ada aplikasi yang bisa digunakan bagi pihak-pihak yang ingin menanyakan perkaranya, ingin segera mendapatkan salinan putusan, kemudian bahkan komplain terhadap pelayanan dari kepaniteraan itu bisa
melalui aplikasi tersebut, dan Kepaniteraan Mahkamah Agung bisa segera meresponnya dengan cepat. Itulah Pak Asep maksud dari adanya aplikasi tersebut. Ya, luar biasa dan sangat menarik, Pak. Jadi publik semakin dimudahkan ya untuk mendapatkan pelayanan dari kepaniteraan untuk semakin lebih baik lagi. Nah, apakah aplikasi Respect yang digegas oleh kepaniteraan ini juga berkorelasi dengan diluncurkannya implementasi SMAP? Ya, Pak Asep, sebenarnya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan kepaniteraan Mahkamah Agung ternyata semuanya itu juga berkaitan dan berhubungan juga dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Ya, misalnya tadi EHUM kan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan judicial corruption. Demikian juga Respect ini ya, dengan adanya respon cepat ya berkaitan dengan pengaduan, komplain dan sebagainya dari pelayanan kepaniteraan Mahkamah Agung, tentu juga bisa salah satu untuk menunjang adanya penerapan sistem manajemen anti penyuapan tersebut. Saya kira gitu, Mas. Ya, jadi dengan demikian lahirnya aplikasi EHUM, kemudian perubahan biaya proses, Respect, itu merupakan langkah nyata Pak ya dari kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mewujudkan institusi yang modern dan berintegritas. Sobat Peradilan, kalau kita ingat di ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-79, juga Mahkamah Agung menerbitkan inovasi berupa diktum. Di 2025 ada 3 inovasi, dan mungkin kedepannya juga Pak, kepaniteraan Mahkamah Agung akan menghadirkan lagi kado istimewa di momentum yang berharga di dunia peradilan ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apa harapan Bapak ke depan, Pak, berkaitan dengan modernisasi manajemen perkara ini? Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi sesuai dengan moto kepaniteraan Mahkamah Agung, modern dan berintegritas, atau MONAS ya, MONAS. Kebetulan kita juga di depan langsung MONAS ininya, itu kita mempunyai moto MONAS yang artinya modern dan berintegritas. Kita kembangkan terus inovasi-inovasi di kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat atau pencari keadilan ininya. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah penerapan sistem manajemen anti penyuapan tersebut ya, itu karena modern saja tanpa dibarengi dengan integritas yang tinggi itu mungkin akan berbahaya. Demikian juga dua-duanya tetap diperlukan, yaitu kita menuju pelayanan kepaniteraan peradilan yang modern, tetapi juga tetap berintegritas. Itulah saya kira ke depan tetap harus kita kembangkan hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panitera yang telah berkenan berbincang mengenai 3 hal yang penting diketahui oleh masyarakat ya, oleh warga peradilan berkaitan dengan modernisasi manajemen perkara. Sampai jumpa di podcast Mari ke Monas di episode berikutnya. Insya Allah kita di episode berikutnya akan membahas tuntas tentang pengajuan HUM secara elektronik ya, lebih detail lagi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami mengajak Sobat Peradilan untuk mengajukan pertanyaan seputar HUM elektronik. Kami dari Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberikan hadiah yang menarik untuk 3 penanya terbaik. Dan pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui komen di video ini. Selamat berpisah dan semoga hari kita penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan.